Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Sehat for You, podcast yang menemani hidup Anda lebih sehat tentunya. Bersama saya Astrid dan saya Melvan. Di episode kali ini kita akan mengupas kebiasaan yang mungkin tanpa kita sadari selalu kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, benar sekali Nelvan. Nah, setelah mungkin seminggu yang penuh kesibukan, di akhir pekan biasanya kita jadiin pelampiasan saat kita untuk bersantai. Namun sayangnya kadang itu banyak dari kita yang justru menyalahgunakan menatap gadget lebih lama dan itu sangatlah berbahaya, Nel. Betul, kebiasaan ini mungkin terlihat sepele gitu ya, tapi ternyata menyimpan dampak yang cukup serius untuk kesehatan kita. Oke, dalam episode kali ini yaitu Scroll, Swipe, and Repeat, dampak screen time pada hidup Gen Z, kita akan membahas kenapa hal ini itu bisa menjadi berdampak yang negatif dan tentunya nanti akan ada cara praktis untuk mengelolanya, Nel. Bener banget Astrid, menarik sekali ya topik kita di episode kali ini. Nah kalau begitu langsung aja kita di sini berkenalan dan juga membahas lebih dalam dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini. Oke. Yuk kita kenalan. Halo Ibu dan juga Mas-mas sekalian. Mungkin boleh berkenalan terlebih dahulu dari ibunya. Ya, selamat siang. Selamat siang Ibu. Kenalin, jadi kami ini dari Dinas Kominfo Banyuwangi ya. Jadi Kominfo kan lebih banyak. Jadi kayaknya relate banget ya nanti kalau kita ngomongin screen time. Betul. Karena secara pekerjaan kami juga banyak di screen time kayak itu. Jadi kenalin, saya Dini, sekretaris Dinas Kominfo. Oke, baik. Ibu Dini, salam kenal Ibu Dini. Ya. Ya, kita bertiga datang ke sini untuk berbagi. Cuman untuk nanti lah ya. Kenalin, nama saya Awan dari Dinas Kominfo juga. Oh, baik. Salam kenal. Salam kenal. Perkenalkan, saya Fikri dari Dinas Kominfo. Untuk sehari-hari sih saya programmer. Oh, Untuk itu jadi programmer. kayak masuk aja ya Iya. untuk temanya screen time gitu. Ya, baik. Salam kenal Mas Salam kenal, Fikri. Halo Mas Fikri. Lanjut saling kenal. Karena kan kerjanya seperti itu, jangan pelayan. Biasanya mereka nggak tahu kenal. Nolak Oke, nah kali ini kita mau bahas nih Ibu dan juga Mas tentang ini kan banyak ya berita sekarang screen time itu lagi naik meningkat di kalangan apalagi anak muda di Gen Z. Mungkin nggak hanya Gen Z aja, masyarakat juga pasti banyak. Nah, saya mau tanya untuk bagaimana pendapat Ibu dan juga Mas-mas di sini tentang fenomena screen time yang meningkat ini? Apakah mungkin karena ini meningkatnya pada Gen Z ya? Apakah mungkin ada peningkatan screen time dari generasi sebelumnya? Kalau menurut aku sih ya, screen time ini nggak ke Gen Z aja gitu ya. Betul. Jadi sekarang dari kalau mau kita bilang dari nenek-nenek bahkan sampai sekarang bayi, balita itu semua kan pada terpapar screen time-nya kan sudah pada tinggi semua. Jadi mungkin kenapa larinya ke Gen Z karena mereka secara usia lahir sudah masuk masa digital kan, rentang 97 sampai 2012 ya. Jadi mereka terlahir itu sudah dimasuk zaman digital gitu loh. Jadi kenapa di Gen Z pada sebenarnya kalau aku lihat sih semua ini sama gitu. Bahkan saya pun juga yakin kalau saya sendiri screen time-nya juga tinggi. Nggak perlu dari pekerjaan. Karena kita lihat Netflix juga kan. Iya, betul. Iya, jadi seolah-olah ini apa ya kalau mau dibilang sudah kayak bisa dibilang candu mungkin ya ini ya kayak gitu ya. Secara nggak langsung kita ini sudah kayak kecanduan sama ini ya, sama gadget kita ya. Jadi kebiasaan. Kalau dari Mas-mas nih, bagaimana pendapatnya? Ya itu tadi sebenarnya kalau kita ngomong itu fenomenanya juga fenomena untuk yang sekarang itu memang meningkat karena ya itu intinya kayak dunia itu sekarang dalam genggaman gitu loh. Ya kan. Nah kalau itu tadi teman-teman Gen Z terakhir udah di depan mata nih gadget ya kan. Betul. Kalau yang generasi sebelumnya di depan matanya masih singkong, keju, betul. yang lain udah harapannya tuh udah gadget. Tapi mereka lahir aja sudah ada kameranya. Nah, Bener kan? Ada di kamera. Iya, kayak gitu. Kan ada yang punya Instagram untuk Foto-foto ya, dan itu ya, betul. ya, itu Jadi siapa menulari siapa kita juga nggak ngerti. terpengaruh hal-hal seperti itu sih. Gitu.
Mungkin dari Mas Fikrinya, Gen Z. Kalau menurut saya tanggapannya gimana ya? Itu agak mulai naik ketika COVID sih. Oh iya, betul. Karena pertama sekolah ditutup, terus banyak WFH gitu kan, otomatis semua kegiatan pindah ke depan layar gitu. Betul. Saya ngerasanya dari COVID itu. Cakep. Betul. COVID ya benar-benar. Iya. Kayak titik baliknya dari ini sih, kayak semua kegiatan itu jadi satu. Jadi- Apalagi ada platform sosial media itu kan Betul. yang basisnya scroll itu kan, TikTok, Instagram. itu meningkatkan screen time yang cukup signifikan menurut saya sih. Iya. Itu saya juga ngerasain juga. Ya kan sudah kita. Nah, Mempercepat ya, meningkatkan screen time-nya jadi lonjakannya mungkin pas zaman COVID iya, itu ya. betul. Nah, ngomong-ngomong tentang fenomena screen time nih, nah sekarang juga ada namanya fenomena multitasking. Kayak bekerja sambil scroll atau ada satu hal yang ke distract gitu. Nah, sebenarnya itu efektif atau malah kontraproduktif sih Multitasking. multitasking ini? gitu ya. Oke. Ini bisa dari Saya Ya, boleh, Bu. kalau saya sih ngerasa memang di zaman sekarang kita dituntut multitasking ya, terima HP sambil kerja itu. Nah, betul. HP kan bisa, walaupun kita nggak lihat layar, tapi kan tinggal di speaker aja kan kita udah bisa dengerin ya, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ya nggak tahu sih ini positif apa enggak ya, tapi bagi saya ini amat sangat membantu pekerjaan kita. Kalau dari sisi aku ya, kayak Betul, gitu ya. betul. Kalau perkara ngurus apa produktivitasnya atau enggak sih sebenarnya aku belum ngukur sih, tapi kalau aku bilang sih dengan cara itu memang di zaman ini kita memang dituntut menjadi multitasking. Jadi sambil ngerjain kayak gini tuh sambil nerima telepon, oh bisa kok ini ya. Mungkin ya ada salah-salah tipe-tipe dikit lah misalkan kayak gitu, tapi itu sih bukan hal yang besar ya daripada ini Bang. Jadi memang di zaman ini kita masih sangat dimudahkan ya kayak gitu ya. Kalau menurut aku sih ya, jadi saya banyak kok ngerjain kayak gini nih, jadi misalkan sambil ngedit apa kayak gitu itu, ini tetap telepon nyala pakai headset kan nggak bisa kayak gitu. Jadi amat sangat memudahkan kalau bagi kami ya yang kerja. Betul, betul. Kalau ini nggak tahu kalau dari sisi programmer ya. Ya, setuju Bu. Ada sisi positif, ada juga nanti negatifnya sedikit aja gitu. Positifnya adalah ketika kita sedang coding gitu, fokus banget. Habis itu pojok kanan zoom, ya kan, dengan kementerian atau segala macam gitu kan. Yang bawah harus desain misalkan, Gitu. ya kan. Terus ada lagi yang teman-teman yang di kantor lain, Mas internetnya mati misalkan. Kadang wah apa ada aplikasinya kok nggak bisa login ya saya, itu kan harus Iya, harus harus berbagi nih, Iya. hari ini harus berbagi gitu. Tapi mampu kan ya. Mampu masih di sini masih stay di sini gitu. Jadi kalau negatifnya itu kadang ketika si individual itu gampang terdistract, itu justru akan berbanding terbalik gitu. Contoh ya kayak apa ya, kita pas nonton tutorial apa, bikin apa gitu kan, kita kan ngoding nih. Nggak tahu ya kalau yang aspek lain ya, kita ngoding, kita cari tutorial di YouTube misalnya, oh seperti ini, ternyata tiba-tiba ada Dracin atau apa. Terus habis itu yes, sampai berapa jam ya? Itu mah bukan ngedis. Itu memang mengalihkan. Ya itu hal-hal seperti itu ya terjadi kayak gitu. Jadi kalau kita menyikapinya itu seperti apa, balik lagi nanti hasil akhirnya seperti apa gitu sih. Kalau dari saya jujur kalau bagi aku sendiri multitasking itu agak susah. Karena pertama gampang ke distract. Kalau misal ketika programming gitu sambil dengerin musik aja itu aku agak susah jujur. Atau itu pun agak susah. Jadi kalau misal ada kayak tas-tas lain kayak misal lagi ngerjain sesuatu terus minta yang lain, ada minta permintaan aplikasi yang lain gitu, agak susah gitu. Betul. Jadi ya mungkin saya ngerasa multitasking itu belum ada ininya, belum ada positifnya. Oh, Kayak belum saya. ada Iya. positifnya. Malah mungkin saya bisa menamanya kayak agak mengganggu mungkin Iya. kalian untuk fokus. Berarti memang itu kembali ke pribadi Iya, masing-masing. oke ya. Kalau perempuan kan konon katanya, konon katanya kan harus multitasking. Katanya susunan otaknya sih udah beda ya. Makanya memungkinkan untuk
para perempuan ini tuh bisa multitasking. Mungkin kalau orang laki-laki juga banyak laki yang seperti itu. Jadi dia hanya bisa mengerjakan fokus di satu hal kayak gitu itu. Kurang stereo otaknya. Enggak juga. Iya. Gitu. Oke. Nah lanjut nih, mungkin pernah nggak sih nemuin perilaku yang mungkin menghambat efektivitas bekerja atau belajar anak muda saat ini? Mungkin ini dimulai dari Mas Fikri dulu. Iya, jangan dari aku. Iya. Menghambat perilaku. Kalau Iya, istilahnya iya. perilakunya seperti apa gitu? Kayak mungkin tadi yang sudah disebutkan sama Mas Awan, kayak Iya. waktu bekerja terus tiba-tiba ada sponsor lewat terus akhirnya jadi iya. terhambat Terhambat. pekerjaannya. Oh, supaya gitu. fokus itu Iya, saja. fokus Dari susah. saya sih bukan perilaku, cuma itu kan kalau perilaku dari internal ya. Betul, betul. Nah tapi kalau saya itu yang bikin menghambat itu kalau misal dari eksternal. Eksternalnya. Jadi kalau misal lagi fokus program atau apa gitu, terus minta ada yang minta bantuan itu langsung buyar. Oh, Jadi gitu. kalau pas lanjut ke programming ini nyampe Udah- mana? Iya. Iya. Udah pecah fokusnya. Stop jadi. Oke. Tapi kamu hati-hati ya Mas Fikri. Kalau sudah sepaneng jangan diganggu. Dia kita kasih ruangan khusus aja. Siap, boleh tuh di belakang. Isolated room. Ya, Tuh, di ruang ruang khusus. Ini nggak perlu. Berarti kamu nggak bisa seruangan sama aku, Fik. Aku terlalu banyak gangguan. Aku terlalu banyak gangguan dah ya. Kerja dikit dipanggil, itu ada ini aja ini nggak gini langsung lari. Tapi ini tetap harus dikerjain. Wah gitu. ini luar biasa. Luar biasa. Iya. Kalau itu sebenarnya kalau tips itu tergantung dari masing-masing, ada faktor internal sama eksternal tuh. Kalau yang eksternal itu tadi kan. Kalau yang internal, sebentar, eksternal aku tambahin. Nah, kalau misalkan untuk menjaga tetap berproduksi harus ada tekanan sedikit. Ada pressure ya. Iya, contoh kalau di ruangan di lingkungan kerja kita hari ini ya, wah itu jangan macam-macam ya. Sudah hari ini gitu loh. Kita sama prokrastinator ya. Ya mungkin. Yang nunda-nunda pekerjaan itu. Nah itu eksternal mungkin ya. Kalau dari internal mungkin ya udah kita bikin aja habit kita dibangun dengan itu tadi apa namanya Pomodoro atau mungkin apa itu tadi yang ada. 20 Iya, itu betul. ya kan. Ada tekniknya, teknik Iya, Pomodoro. nah itu kan melatih kedisiplinan kita. Iya. Wah ini kayaknya belum waktunya ngelirik Iya. kanan kiri nih. Ya udah nanti 5 menit darjin. Oh ya udah, Oke. di-stop. Ya kembali lagi ya. Kirain kerjaan apa ternyata. Ya gitu. Jadi kan kalau sudah kita punya sistem sendiri ya insya Allah lah kita bisa manage itu ya. Apalagi ada deadline itu wah sudah produktif lah kita. Gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut aku sih ya, mungkin memang ada yang pribadi kayak Fikri ini ya. Jadi tapi untuk zaman sekarang itu kan pekerjaan numpuk dan sebagainya. Itu Iya, memang menuntut kita untuk ini apa namanya secara nggak langsung itu mulai belajar yang multitasking itu kayak gitu. Apalagi kita kerja di ini ya, kita kan ibarat kata kita ini melayani masyarakat ya, pelayanan masyarakat. Kalian tahu sendiri lah apa namanya permintaan masyarakat, terus perubahan ini kan begitu cepat ya. Jadi salah satu sisi memang ini apa namanya kita memang dituntut untuk menjadi multitasking ya. Bolehlah kita mengerjakan apa-apa, tapi kadang itu otak itu akan berpikir untuk pekerjaan hal yang lain dan semacam kayak gitu. Oh ya ini kemarin ada gini ya. Ya pokoknya ke distraknya itu jangan ini. Sering juga aku sih pekerjaan tiba-tiba ke distrak kadang. Bahkan ya karena kita mungkin baru balas WA seseorang, kita baru ingat 2 hari lalu. Iya kan? Betul. Mereka menanyakan apa, kita baru ingatnya 2 hari kemudian kan, setelah kita scroll kan. Iya, karena kan ke distract banget kayak gitu. Moga-moga orang tua jangan ke distract ya. Nanti stop nutrisi Iya, nanti. nggak kayak gitu lah. Berkahnya dong, Bang. Nah, ngomong tentang screen time masih screen time nih. Kira-kira berapa durasi screen time ibu dan juga mas? Tapi aku bisa dilihat nggak? Iya, coba Fik, kamu coba cek. Aduh screen time-nya yang mana ini? Iya, bisa ngecek nggak? Bisa. Iya, kalau di Android tahu. Oh, di gini. setting ibu kalau Iya, di setting ya. terus untuk apa ya aku Ini screen Sebenarnya time. kan kalau yang programmer kan screen time-nya kan beda device. Iya, beda. oh iya iya Jadi betul kan, sih di mungkin komputer lebih kamu juga. rasa Nggak bisa. untuk melatih. Iya di Kalau kata aja. iya bu.
Mungkin rata-rata 8 sampai lebih ya. Pasti lebih Karena kalau misalnya kalau kerja kan 8, katakan kalau misalnya Iya. efektifnya kan untuk screen time itu Kurang tahu 5 sampai 6 Iya, jam betul, gitu. 5 sampai Jadi 6 bisa jam. lebih. Betul. Belum lagi di rumah. Iya, belum lagi belum lagi di di tempat rumah. kerja berapa Iya. di rumah juga pasti Apalagi kalau berbeda. menurut saya programmer itu kan kayak seakan-akan tempat untuk kerjanya itu hilang batasannya. Iya, betul. Nggak cuma di kantor, Iya. bisa jadi Bisa di rumah juga tetap harus bekerja ya. kafe atau Iya, work from cafe. Selain kan itu tetap dianggap screen time kan. Iya. Betul. Mungkin belum disetting. Iya. Iya. Kalau kebetulan kan walaupun saya di Kominfo ya, jadi kan merangkap humasnya Pemda ya. Jadi baik. jadi pekerjaan saya ini kan menuntut screen time yang tinggi kan dan sebagainya, karena humas dimanapun kan juga pasti harus update ya. Pekerjaan ini pekerjaan Kesana itu. sini. Jadi kadang kalau orang bilang scroll untuk waktu luang, kalau saya enggak, emang ini pekerjaan saya harus scrolling, betul. harus scrolling. Terus mana aku harus ngedit konten, kalau konten yang benar-benar sensitif kan harus aku edit sendiri, karena gitu. Karena begitu konten itu salah dan sebagainya kan, ibarat kata konten kan nggak peluru ya, nggak bisa diputar balik kan, nggak gitu tuh. Jadi memang kami ini scrolling dan sebagainya, ngedit dan sebagainya semua dari HP ini kayak gitu itu. Jadi semua pekerjaan kalau yang orang-orang humas rata-rata memang jangan dilihat jeleknya ya, screen time-nya tinggi banget, tapi sebenarnya ini bagian dari pekerjaan kita. betul. Jadi kalau mungkin dulu kadang kita mau tidur berdoa, kalau sekarang nggak mau tidur scrolling dulu, pasti kan tidak akan ada apa-apa. Iya, sampai akhirnya kita didoain sampai ke distrak. Sampai doa pun Iya, ke distrak. Sampai scroll yang harusnya kerjaan akhirnya scroll yang lain-lain kan kayak gitu. Tiba-tiba langsung lemas tidur kayak gitu ya. Nggak tahu kadang kebawa mimpi juga mungkin. Nah, berarti kan mungkin saya dapat simpulkan pasti tinggi semua ya Bu ya, screen time-nya Ibu Iya. sama Mas. Banyak. Oh, banyak. 10 jam lebih. Lebih malah 9 jam Anda. Oh iya, kalau apa lagi aku. Kalau programmer tergantung programmernya yang happy-nya kayak apa. Nah, jadi kan macam-macam nih, programmer yang kelelawar atau programmer yang hour time atau apa gitu kan. Yang kelelawar itu mungkin nambah screen time-nya karena kan di pagi hari dia device seperti ini nih. Nanti hidupnya malam pakai layar laptop. Ya kan? Kayak gitu. Jadi double gitu. Average ku aja 8 jam. 8 jam. Iya. Rata-rata. jam. Ini yang kemarin malah yang minggu yang kemarin, pekan kemarin 11 jam. Oh, berarti rata-rata Mas Fikri tadi 9 jam ya? Oh ya 9 jam Di ya. HP. Tapi Di kamu HP. HP padahal aku nggak pegang ini, nggak pegang. Tapi kan kamu lebih tinggi kamu ya, Bi ya. Iya. Nah, berarti sering anggotinya sebenarnya ya. Tapi yang di HP tinggi ngapain ya, Bi? Padahal pekerjaan kayak di ini. Chatting ya. Di malam hari Bu setelah kerja. Oh iya. Berarti dia kan scrollingnya lebih banyak. Padahal aku ada kerjaan aja cuma gitu ya. Gengsi Bu, gengsi. Ampun gengsi ampun. Berarti terbukti ya, betul-betul ya. Itu sebenarnya kayak nggak perlu dibanggakan sebenarnya. Iya makanya nggak bangga kalau Ya, waduh. Tapi kalau manfaat bangga juga nanti. Apa manfaatnya? Manfaatnya nggak tahu. Berarti rata-rata 8 sampai 12 sampai 12 12 jam. jam. Nah, kira-kira dari Ibu dan Mas di sini ngerasain nggak dampak terbesar dari screen time yang tinggi itu seperti apa? Ini dari bisa fisik atau mentalnya. Betul. Kalau dari waktu kerja ya itu yang paling kerasa itu mata sih. Iya, Mas. Karena kan kalau misalnya kena layar itu kita jarang kedip kan biasanya. Itu rasanya kayak panas atau Yes. Betul. tapi kalau misal berhubungan mental itu kayaknya lebih ke yang scroll itu. Jadi kalau mentalnya kayak misal ngeliat punya apa status teman atau gimana gitu kan, orang ini kayak gimana gitu. Kayak gitu ya. Traveling. Pokoknya ini gengsi banget ya. Overthinking betul banget. Overthinking, traveling, jadi campur belum sebenarnya ada overthinkingnya juga karena kan
saya juga hidup di zaman sekarang juga. Iya. Dulu zaman batu gitu kan. Nah, kalau screen time yang kayak gitu kalau di versi programmer itu mata pasti. Rata-rata programmer itu matanya sayu. Artinya bukan dia nggak sehat, artinya memang capek ya. Mungkin di sini Mata ada, radiasi ya? mungkin di sini ada mata panda, gitu ya. Mata panda. Itu nggak bisa dibohongin. Walaupun dia pakai apa sih yang gengsi sekarang ice Concealer Concealer. untuk menutupi. Yes, itu pakai make Oh, sama up. tarik tarik Tarik. Ya itu tetap aja nanti akan kelihatan kok gitu. Jadi ya memang pekerjaannya di situ. Nah, kalau misalkan kayak mengganggu mental itu kalau di programmer saat ketika terjadi error. Oh baik, sudah dikerjain. Masih error. Ya Tuhan tolonglah. Ya ampun. Nggak kan kita Ramai. nggak ada yang bisa bantu, hanya Betul. kita dalam Iya, yang tahu. bisa jadi Betul. sampai melototin kayak gitu capek gitu. Akhirnya minusnya nambah gitu kan. Oh iya betul. Ya, Yang paling ngeselin kalau misal errornya kayak sepele gitu kan. sepele Wah, itu titik koma gitu. Oh Gitu. kalau titik koma aja bisa berubah ya? Berarti? Tergantung program tergantung bahasa. Cuman kan kadang ada di mana memenya si programmer itu titik koma aja loh kita perhatikan, apalagi kamu misalnya. Masuk. Nah, ketika kita kasihan meme kamu. waduh, Gimana nih biar waduh repot. Ketika titik komanya itu udah ketemu, sih kenapa nggak dari tadi? Udah ketemu, udah sembuh, udah mental. BTW ini minus berapa? Banyak udah Bu, banyak berlipat-lipat. Nah ini sejak jadi programmer nambah apa gimana? Enggak, kalau dulu sebenarnya kan saya hobinya baca Bu. Baca Sambil tidur. sebenarnya bukan sambil tidur. Jadi waktu Sambil itu kan merem, berarti nggak baca. waktu itu kan anime nggak ada yang digital tuh, kita pakai Oh, komik, pakai- komik mania kan, Iya, habis betul. itu kayak Conan itu baca, habis itu Lampunya mati. enggak, habis itu kan, habis itu gini, Anu terus tidur. set gini nggak Iya. kerasa kan, gitu kan, Kerasa. akhirnya ya udah lama kelamaan akhirnya tumbuh lagi itu tuh parah banget sih, tapi jangan ditiru ya, nah itu jangan ditiru. Itu sih. Ya. Kalau aku nih ya, jadi di awal-awal ya mungkin 2012-an gitu ya, mungkin mulai orang biasa pegang HP, terus habis gitu kita bisa mulai ada Instagram juga, udah mulai kenal dan sebagainya. Terus pekerjaan aku kan dulu juga humas ya, dari dulu sampai sekarang humas terus. Itu aku ngalami sendiri, bukan aku ya. Jadi apapun pekerjaan kan dulu lewat HP aku ya. Bayangin anakku waktu itu umur 2 tahun ngeliat HP ini kayak musuhnya dia. Jadi kalau aku pegang HP itu langsung sama dia direbut. Langsung direbut. Dan bahkan pernah handphoneku ini disembunyiin sama dia. Oh supaya nggak sibuk sama Biar nggak sibuk handphone Supaya ya. nggak sibuk sama handphone. Jadi bayangin ya, itu maksudnya ke psikis anak aja udah sampai kayak gitu ya. Itu karena waktu zaman dulu mungkin karena aku nggak ngasih HP ya ke mereka. Kalau anak sama kalau kita sekarang mau ke restoran coba lihat anak tuh biar diam, orang juga dikasih HP kan. Mereka diam kan karena kayak gitu. Tapi kalau dulu anak kan nggak tak kasih itu. Jadi bagi dia ini adalah musuh buat dia. Dia ngerebut perhatian orang tua. Jadi sampai disembunyiin, aku sampai nyari-nyari ya. Sampai tanya, adik di mana HP-nya Mimi? Nggak jawab, tinggal pergi sama dia, nggak mau. Nggak mau Dan akhirnya ketika dia udah mulai mengenal HP, tapi juga tetap tak batasin dia. Sekarang itu kemarin waktu dia SMP kelas 1, dia bilang, Mi kok mataku kayaknya nggak enak ya? Wah enggak lah, dia bilang kayak gitu. Dan ternyata setelah diperiksa ke dokter mata, tiba-tiba sudah langsung minus 3,5. Aku tuh sampai kaget. Terus diagnosa dokternya ya karena itu sambil tidur lihat HP. Padahal aku udah ngajarin dia misalkan boleh lihat HP aja udah waktu setengah jam sebelum tidur. Ternyata juga nggak baik juga ya. Maksud aku biar nggak maksud aku boleh lihat HP kalau mau tidur aja masalahnya. Ternyata dia lihatnya sambil tidur ternyata Nangkepnya efek sambil ke matanya. Jadi sampai langsung minus 3,5. Aku kaget. Itu pertama kali dia pakai kacamata udah langsung pakai minus 3,5. Kata dokternya ini. Dan anehnya satu matanya ini normal. Jadi kayaknya dia kan sukanya ini. Iya. Kan nggak mungkin orang lihat HP kayak gini kan pasti dia kan lurus seperti kan. Akhirnya hanya satu matanya minus 3,5, yang satunya normal.
Jadi kayak gini itu, jadi dokternya sudah langsung, ini pasti gara-gara mungkin lihat HP sambil tidur, dia bilang gitu, dengan posisi nggak berubah sama sekali kayak gitu. Ya udah akhirnya ya udah sekarang pakai minus 3,5 itu dia. Langsung pertama periksa di optik ya 3,5 kayaknya nggak mungkin ya, mungkin optiknya salah kan di optik ya. Habis itu langsung ke dokter mata. Iya 3,5 nggak tahu apa yang bener. Ya udah, tapi ya udah gara-gara itu. Jadi sebenarnya kita sudah tahu lah apa namanya pengaruh jajat ini dan sebagainya ke kita ya sebagai human individu ya kayak gitu ya, sebagai human lah kayak gitu itu. Jadi cerita waktu anak kecil bagaimana anak kalah dengan HP, tapi sekarang kan nggak, anak ngerasa HP ini membahagiakan dia, jadi orang tuanya mau ngapain aja selama dia pegang HP dunia aman bagi mereka kayak gitu itu. Nah itulah mungkin ya kelebihan dan kekurangannya jajat itu. Menarik banget sih, itu menarik. Tapi gini ada pernah baca artikel, apa itu artikelnya 100% benar atau enggak, cuman kita buat informasi aja. Jadi terpaparnya bocil-bocil itu akan lebih cepat menambah minusnya daripada orang yang sudah berumur 18 tahun ke atas itu. Contoh kalau misalkan usia SD SMP, ketika kita sudah gini udah cepat banget itu ininya ya, karena mungkin kalau asumsi saya mungkin karena dia masih masa pertumbuhan yang sangat-sangat growth-nya itu cepat banget gitu ya. Jadi karena itu. Nah kemudian itu tadi fenomenanya adalah ketika kita ngantuk, bukan kita ya, mungkin ya teman semua lah. Kita mau scroll itu supaya kita ngantuk kan, supaya mata telah. Tapi ternyata sampai subuh. Kalau apalagi itu malam minggu ya. Kapan sih kalau kita ngejar drakor biar selesai? Nanti dulu. Iya kan tiba-tiba di 2:30. Iya nggak sih? Kalau kayak bisa yang nggak diselesai. Sama saya Bu. Oh iya kan ya. Gatel banget nih. Sudah sampai gini ya. Nggak kerasa udah. Dulu waktu zaman aku ya masih kecil ya, kalau kita mau ngeliat TV aja orang tua ngasih tahu jaraknya berapa meter, iya nggak sih? Bener. Iya kan, karena tahu radiasi kan. Sampai pakai tongkat dulu. Iya. 3 meter kalau iya. Satu setengah ya, 1,5 2 meter. meter atau 1,5 itu masih cukup. Sekarang ini nggak ada nih, sudah hitungan sentimeter kan sekarang. Ngeri. Ya kalian bisa bayangin sendiri lah. Seperti itu. Nah terakhir nih, ngomong-ngomong soal anak juga nih, jadi sebagai orang tua mungkin ibu, nah kan pasti pernah ngerasain betapa sulitnya ngajak anak untuk nggak main gadget. Nah sebenarnya dari sisi Kominfo ada nggak sih panduan atau tips and trick resmi buat keluarga Indonesia agar bisa ngatur screen time-nya itu lebih sehat gitu? Kalau saya sebagai ini ya orang tua ya, jadi kalau sebagai orang tua sebenarnya memang harus disadari dari sekarang sih bahwa jajat ini bikin candu anak kayak gitu, dan pasti nanti anak akan ngelihat ya orang tuanya kok main HP kayak gitu. Terus sementara dia nggak boleh kayak gitu. Jadi memang konsekuensi harus datang dari orang tuanya masing-masing kayak gitu. Karena namanya anak kan juga pasti akan ngelihat kayak gitu. Lah kerjaanku aja dulu di HP, gimana aku mau ngelarang anak? Dia kan juga kayak gitu ya. Nah, kan ini secara nggak langsung ya memang ini. Jadi konsekuensi ya sebenarnya ya cukup dibikin ini sih sebenarnya. Kalian sekarang kan sudah mulai banyak orang tua yang paham semacam itu ya, jadi kalian hanya boleh lihat HP di weekend aja, hanya gitu kan. Jadi mungkin boleh Sabtu, itu pun harus dibatasi sih berapa jam dan sebagainya kayak gitu itu kalau saya dari orang tua ya. Sebenarnya Kominfo sih juga sama sih mengajarkan hal yang sama, jadi lewat ini ya kita ke dinas pendidikan sosialisasi, harusnya sebagai orang tua itu membatasi ini ya anak. Ini pengalaman pribadi ya, salah satu alasan kenapa anak saya pondokan. Tapi kalau di pondok nggak boleh bawa HP juga. Iya.
Kamu. Iya, jadi Harus screen time tinggi. kayak gitu. Ini kalau aku ya pengalaman pribadi ya. Selain pasti untuk biar anak lebih paham agama juga sih. Salah satu cara itu susah sekarang kalau zaman sekarang gitu ya, apa namanya? Ngontrol ibu. Untuk ngontrol kayak gitu. Sekarang TV-nya udah smart TV ya. Iya, Smart TV. Kayak gitu. Benar-benar. Kalau kalian ada nggak program buat itu? Gini Bu, kalau kita kan belum punya anak ya, jadi mungkin Iya, untuk In the future ya. saya akan menuruti Ibu Sekjen tadi caranya waktu banget pondokkan gitu. Nah, tapi kalau yang kita pakai yang sehari-hari aja lah, yang kita buat individu-individu, mungkin kita bikin zona gadget ya memang agak sulit ya. Jadi kalau misalkan kita itu tadi tidur, kita sebisa mungkin jauhkan dulu lah ini gadgetnya itu, gitu kan. Ya masuk akal nggak sih kalau misalkan kalau gadgetnya udah jauh kan malas juga mau ngambilnya, udah tidur ya kan. Kalau misalkan gadgetnya di samping, wah apa nih gitu kan. Nah kalau misalkan kemudian ada juga yang sekarang itu kan FOMO. FOMO, betul. FOMO ini jahat banget menurut aku. Jadi sekali Anda scroll satu berat 4-5 konten yang akan disuguhkan yang lebih menarik banget ya nggak sih. Nah mungkin kalau misalkan buat itu ini mungkin ya maaf kaum hawa misalkan e-commerce atau online shop itu mungkin kalau misalkan nggak terlalu butuh banget di unfollow dulu lah. Iya. Kenapa sih? Bukannya kamu adem juga ya? Kamu adem. Beda. Kalau kamu bawa baju, kalau kamu adem mungkin yang Kuliner gitu. Iya nggak sih? Iya. Nanti saya unfollow juga. Jadi ya itu mungkin kemudian yang lebih strict lagi itu yang itu tadi kita pernah nyoba apa namanya Pomodoro udah, kemudian yang Grayscale itu. oh iya. Nah itu mungkin yang di gadget mungkin ada yang enggak. Jadi gimana caranya kita itu bosen di gadget kita sendiri gitu loh, dibikin layar hitam putih, males ya enggak sih. Kalau misalnya ya itu cara. Kemudian ada juga yang kita notabene ketika setelah kerja habis itu kan ada waktu luang, misalkan capek sambil timnas tadi main habis itu ini kalau di YouTube itu kurang coba di TikTok, setelah TikTok ini bahaya ya, nggak bisa selesai itu terus. Jadi kalau kayak Yang TikTok, nggak salah TikTok. iya kita nggak salah, kita harus punya mungkin jadwal olahraga. Gitu teralihkan gitu. Misalkan kita kalau Sabtu Minggu mager, pasti mager lah, pasti itu. Habis itu tapi itu lebih baik mager ya daripada scroll ya. Udah tidur aja sekalian gitu kan seharian. Maksud saya setelah kita aktivitas habis kuliah, habis kerja itu kita pilates kayak mungkin atau angkat beban. Gym apa Pak? Karena Bu, saya karamba. Nggak boleh. Ini kasih advice itu juga harus. Enggak, saya itu angkat-angkat beban, mungkin ngangkat paci di rumah itu kan boleh ya, bantu ibu di rumah gitu kan. Angkat galon di rumah. Kan tolong angkatin galon kata mama saya. Ya udah enggak angkatin. Itu kan mengurangi gitu. Aktivitas ringan. Iya. Jadi kadang justru masak juga. Biar nggak jajan terus. Mungkin itu sih. Ya, dari sisi kita sendiri itu ya gitu. Bukan dari orang tua. Itu orang tua udah sangat proper sekali Ibu Sekjen tadi. Gitu. Silakan. Gensi asli gitu. Dari saya untuk mengurangi screen time ya, atau untuk mengelola screen time itu ketika kerja khususnya saya nerapin sebuah teknik gitu, namanya Pomodoro sih. Kalau kita tahu. Jadi tekniknya itu kayak kita bagi kerjaan itu dalam beberapa kali cycle lah gitu kan. Kalau nggak salah 4 cycle dalam ininya tekniknya itu. Nah, yang pertama itu aturannya 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Istirahat ini terserah mau ngapain gitu kan. Nah, itu nanti diulang selama 4 cycle. Nah, setelah 4 cycle nanti waktu istirahatnya itu ditambah jadi 10 atau 15%. Itu sih. Itu untuk membiasakan diri untuk Itu di kantor gitu. Iya, kadang-kadang gitu. 5 menitnya kamu ngapain? Kadang keluar gitu kayak dari jalan. Lari-lari. Kadang dia lari-lari aku. Lari-lari. Cepetan. Ngapain gitu. Sebenarnya mungkin kalau ini ya, kalau sebenarnya itu
Iya, apa namanya, mungkin dalam konteks ini agama Islam sebenarnya sudah ngajarin kita ya, ketika kita kerja itu tetap harus, sebenarnya kan harus ada jeda dengan cara sholat itu juga sih sebenarnya ya. Sebenarnya kan mungkin kalau sholat mungkin durasinya panjang dan sebagainya, cuma itu sebenarnya mungkin bisa ditarik ya, jadi kayak sistem kerja yang tadi dibilang kayak gitu, berapa menit kita harus istirahat dulu, itu jeda ini kan, jeda biar otak kita nggak panas gitu. Betul. Berarti kalau dari Kominfo sendiri Bu, apakah pernah ada program atau apa begitu? Kalau kita sih sosialisasi aja sih Cuma sosialisasi. tentang apa namanya, dampak-dampaknya kalau anak itu kebanyakan jajan dan sebagainya kayak gitu itu. Karena semua kembali kepada ini sih ya, orang Masing-masing tuanya. orang tua dan masing-masing. Oke, baik. Wah, sangat banyak sekali ya yang Iya, kita bahas betul, hari betul. ini. Banyak banget mungkin insight yang bisa kita dapetin Betul. untuk obrolan kali ini tentang screen time yang meningkat. Betul banget sih Astrid. Intinya menikmati waktu luang itu penting, tapi juga harus bijak. Betul. Gadget itu boleh dipakai, tapi juga jangan sampai mengorbankan kualitas tidur, emosi, dan juga produktivitas kita. Oke, baik. Semoga tips dan trik dari narasumber kita yang luar biasa hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk share dan like atau mungkin komen di bawah, dan supaya nggak hanya kalian aja yang bisa mendapatkan insight yang bagus juga, tapi teman-teman kalian juga. Ya, baik. Terima kasih juga untuk narasumber kita pada episode kali ini yang sudah berbagi ilmu dan juga pengalamannya. Nah, dan tentu saja terima kasih buat kalian penonton setia Sehat for You. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik-topik kesehatan yang menarik. Sampai jumpa dan tetap sehat bersama Sehat for You.